Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila Suci, NIM 23031150. Saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen risiko perbankan syariah. Baik, adapun sejarah perbankan syariah secara global, yang dimana praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhum. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah. Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin yang dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni yang pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW. Meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan, namun fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima simpanan uang atau deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Prinsip aset backshot terkait dengan aset nyata dan larangan aktivitas yang haram. Baik, selanjutnya ada bank syariah dan bank konvensional, yang dimana perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dimulai dari dasar filosofi yang sangat berbeda. Bank syariah tidak hanya beroperasi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wahana untuk menerapkan nilai-nilai syariah yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama atau falah bagi semua pihak. Filosofinya berakar konvensional didasarkan pada prinsip ekonomi yang berfokus pada pemaksimalan
Keuntungan untuk pemegang saham tujuannya adalah menciptakan nilai bagi pemilik dengan cara apapun yang legal menurut hukum negara tanpa keterkaitan dengan nilai-nilai agama tertentu. Adapun risiko yang dihadapi dan cara mengelolanya juga berbeda antara kedua bank. Bank syariah menghindari garar atau ketidakpastian berlebih dan measure perjudian karena keduanya dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, semua transaksi bank syariah harus terkait dengan aset nyata atau kegiatan ekonomi nyata. Tidak adanya transaksi uang untuk uang yang tidak produktif. Resiko juga dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan, sehingga tidak semuanya ditanggung oleh satu pihak saja. Selain itu, bank syariah tidak boleh terlibat dengan aktivitas yang dilarang oleh syariah, seperti perdagangan alkohol, babi, senjata ilegal, atau perjudian. Namun, bank konvensional sebaliknya menerima resiko secara mandiri dalam semua transaksinya. Mereka dapat melakukan transaksi yang mengandung garar seperti derivatif atau kontrak yang hasilnya bergantung pada peristiwa masa depan yang tidak pasti. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko perbankan syariah. Tujuan utama tidak hanya sekedar menghindari kerugian, tetapi juga memastikan operasional yang sesuai dengan syariah dan berkelanjutan. Memastikan kepatuhan prinsip syariah dan regulasi yang taktis, yang dimana ini adalah tujuan terpenting yang membedakan perbankan syariah dari konvensional. Barang atau layanan haram, melindungi aset dan kesejahteraan stakeholder. Manajemen risiko bertujuan menjaga nilai aset bank, memastikan dana nasabah aman, dan memberikan keuntungan yang wajar bagi pemegang saham. Memperkuat keandalan dan reputasi, yang dimana kepercayaan masyarakat adalah fondasi perbankan syariah. Dengan mengelola risiko dengan baik, bank dapat membangun citra sebagai lembaga yang adil dan taat syariah, yang selanjutnya akan menarik lebih banyak nasabah dan investor. Selanjutnya, fungsi manajemen risiko perbankan syariah. Fungsi-fungsi ini adalah langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan, yaitu identifikasi risiko yang dimana mengenali semua risiko yang mungkin dihadapi baik risiko konvensional maupun spesifik syariah. Yang pertama, risiko konvensional yang dimana kredit, kemungkinan nasabah tidak membayar utang, pasar perubahan harga mata uang saham, likuiditas kemungkinan bank tidak cukup dana untuk memenuhi kewajiban. Sedangkan risiko spesifik syariah yang dimana risiko ketidakpatuhan syariah, pelanggaran aturan Islam, risiko kontrak atau masalah dalam penulisan perjanjian syariah, serta risiko reputasi syariah atau kerusakan citra karena kesalahan syariah tersebut. Selanjutnya, penilaian risiko yang dimana menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa parah dampaknya. Misal, menilai seberapa besar kemungkinan nasabah gagal bayar atau tingkat ketidakmasyam dan berapa kerugian yang akan ditimbulkan jika itu terjadi. Hal ini membantu bank menentukan prioritas penanganan risiko. Adapun definisi risiko baik secara umum atau dalam perbankan syariah. Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, gangguan, atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Sedangkan dalam perbankan syariah, risiko mencakup semua kemungkinan kerugian atau pelanggaran, baik yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu kredit, pasar likuiditas, maupun yang spesifik syariah, ketidakpatuhan aturan Islam, masalah kontrak syariah, kerusakan reputasi akibat pelanggaran syariah. Selanjutnya, definisi manajemen risiko yang terbagi menjadi dua, ada secara umum dan dalam perbankan syariah. Secara umum, manajemen risiko adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, memantau, dan melaporkan risiko guna meminimalkan dampak negatif dan manfaatnya kesempatan yang muncul. Kemudian dalam perbankan syariah, manajemen risiko adalah proses yang sama tetapi dengan menambahkan fokus pada kepatuhan prinsip syariah, menghindari riba, garar, dan measure, dan peraturan pengawas. Selanjutnya, elemen utama kerangka kerja manajemen risiko umum. Yang pertama, kebijakan, visi, dan tujuan
tujuan resiko. Yang kedua, struktur dan peran organisasi. Yang ketiga, proses manajemen resiko. Adapun kerangka kerja manajemen risiko dalam perbankan syariah, yang pertama, kepatuhan syariah sebagai dasar. Yang kedua, struktur organisasi yang mencakup elemen syariah. Dan yang ketiga, proses yang membedakan risiko spesifik syariah. Selanjutnya, adapun teori dan konsep manajemen risiko, yang dimana teori manajemen risiko merupakan landasan pemikiran yang menjelaskan alasan dan cara mengelola risiko. Di antaranya adalah teori ketidakpastian dan pengambilan keputusan yang membahas bagaimana menghadapi lingkungan yang tidak pasti. Teori Risk-Stratum-Bradov yang menyatakan hubungan sebanding antara tingkat resiko dan pengembalian yang diharapkan atau diterapkan dalam perbankan syariah melalui prinsip profit dan loss sharing atau PLS, di mana resiko dan keuntungan dibagi. Sementara itu, konsep dasar manajemen resiko meliputi kemungkinan dan dampak sebagai elemen inti penilaian risiko, risk appetite atau tingkat risiko maksimum yang dapat diterima, dan risk tolerance atau batasan spesifik terhadap risiko tertentu, serta pengendalian risiko melalui langkah-langkah seperti kebijakan ketat atau takaful. Selanjutnya, pengantar perbankan syariah. Prinsip utama perbankan syariah yang pertama, larangan riba atau bunga bagi hasil atau profit and loss sharing, transaksi berbasis aset, keadilan dan transparansi, dan halal. Adapun tujuan perbankan syariah. Tujuan perbankan syariah yang pertama, mewujudkan sistem keuangan yang adil dan beretika. Yang kedua, mendukung kegiatan ekonomi real. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Dan yang terakhir, memberikan alternatif bagi umat muslim untuk bertransaksi sesuai syariat. Selanjutnya, jenis produk bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding, tabungan wadiah, titipan boleh diberikan bonus sukarela. Yang kedua, deposito atau mudharabah bagi hasil sesuai nisbah, penyaluran dana financing, murabahah jual beli dengan margin, ijarah sewa menyewa, mudharabah bagi hasil, musyarakah kerjasama modal, istisna pembiayaan pemesanan barang, dan jasa lainnya service yang transfer ATM, kartu debit, bank garansi syariah, dan lainnya. Adapun regulasi. Regulasi adalah aturan atau ketentuan resmi yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perilaku, kegiatan, atau tata kelola dalam suatu bidang tertentu agar berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun fungsi regulasi. Yang pertama, mengatur dan menertibkan aktivitas masyarakat. Yang kedua, melindungi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, menentukan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, mengendalikan penyimpangan. Adapun standar nasional. Standar nasional adalah ketentuan teknis atau spesifikasi yang ditetapkan secara resmi untuk memastikan mutu, keamanan, dan konsentrasi suatu produk, layanan, dan sistem. Adapun fungsi standar nasional. Yang pertama, menjamin kualitas produk dan layanan. Dan yang kedua, menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Yang ketiga, menjadi acuan teknis di industri. Dan yang terakhir, mempermudah perdagangan dan sertifikasi. Adapun peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan risiko. Yang pertama, landasan hukum dan tujuan pembentukan OJK. Yang kedua, ruang lingkup pengawasan OJK. Yang ketiga, pendekatan pengawasan risiko oleh OJK. Dan yang terakhir, instrumen pengawasan OJK. Adapun peran Bank Indonesia dalam pengawasan risiko. Yang pertama, landasan hukum dan tugas Bank Indonesia. Yang kedua, peran dalam stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial. Dan yang keempat, pengawasan sistem pembayaran. Selanjutnya, koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia. Yang pertama, forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, pertukaran informasi dan data. Yang ketiga, implementasi kebijakan terintegrasi. Definisi risk appetite. Risk appetite dapat didefinisikan sebagai jumlah dan jenis risiko yang bersedia diterima oleh organisasi dalam mengejar tujuan strategisnya.
Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Third-Way Commission atau COSO, risk appetite adalah jumlah risiko secara luas yang suatu entitas bersedia untuk diterima dalam upaya menciptakan nilai. Risk appetite mencerminkan filosofi manajemen risiko organisasi dan mempengaruhi budaya serta gaya operasi perusahaan. Selanjutnya, risk tolerance, yang dimana risk tolerance adalah tingkat variasi yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan spesifik organisasi. Berbeda dengan risk appetite yang bersifat strategis dan menyeluruh, risk tolerance lebih spesifik dan operasional. Risk tolerance menerjemahkan pernyataan risk appetite yang luas menjadi batasan-batasan yang terukur dan dapat diaplikasikan pada tingkat unit bisnis, proses, atau aktivitas tertentu. Selanjutnya, perbedaan risk appetite dan risk tolerance, yang dimana meskipun sering digunakan secara bergantian, risk appetite dan risk tolerance memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami. Tingkat strategis vs operasional. Risk appetite berproses pada tingkat strategis dan memberikan arahan menyeluruh untuk seluruh organisasi, sedangkan risk tolerance bekerja pada tingkat operasional dan taktis untuk tujuan atau aktivitas spesifik. Selanjutnya, pendekatan proaktif. Keuangan syariah. Fokus utamanya memastikan bahwa praktik lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan standar profesional global. IFSB adalah lembaga internasional yang menetapkan standar prudensial kehati-hatian untuk industri keuangan syariah, mirip dengan Basel Committee, tetapi khusus untuk bank syariah. Selanjutnya itu Basel adalah standar global yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) untuk memperkuat ketahanan bank. Walaupun Basel III tidak spesifik untuk bank syariah, IFSB mengadaptasikannya agar sesuai dengan karakteristik perbankan syariah. Adapun regulasi internal bank syariah. Regulasi internal bank syariah adalah serangkaian aturan kebijakan, pedoman, dan mekanisme internal yang disusun oleh bank untuk memastikan operasional berjalan sesuai syariah, prudent, aman, dan sesuai regulasi eksternal seperti OJK, Bank Indonesia, serta standar internasional IFSB, AAIV, dan Basel. Selanjutnya, kebijakan manajemen risiko risk management policy. Sesuai POJK 65/2016, bank syariah wajib mempunyai kebijakan internal yang meliputi: yang pertama, identifikasi risiko atau pembiayaan likuiditas, operasional
pasar hukum reputasi. Yang kedua, penilaian dan pengukuran risiko. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian risiko. Yang keempat, risk appetite dan risk tolerance. Dan yang kelima, mekanisme pelaporan risiko di Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun pedoman
ketidakmurnian yang muncul sebagai akibat adanya ketidaksamaan informasi. Selanjutnya, resiko pasar atau market risk. Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah resiko komoditas, resiko ekuitas, dan nilai tukar atau foreign exchange rate. Adapun poin-poin penting resiko pasar yang pertama, resiko pasar adalah potensi kerugian yang ditimbul akibat perubahan pasar. Yang kedua, resiko pasar tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan. Yang ketiga, resiko spesifik atau resiko tidak sistematis melibatkan kinerja sekuritas tertentu dan dapat dikurangi melalui diversifikasi. Dan yang keempat, resiko pasar dapat timbul karena perubahan suku bunga, nilai tukar, peristiwa geopolitik atau resesi. Selanjutnya, resiko likuiditas liquidity risk. Resiko likuiditas adalah resiko suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Resiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan aras kas dan atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan entitas. Perusahaan dapat menghitung resiko likuiditas pendanaan mereka dalam 3 cara dasar, masing-masing menggunakan rasio sebagai ukuran likuiditas versus kewajiban keuangan. Yang pertama, rasio lancar atau rasio modal kerja yang membandingkan aset lancar termasuk persediaan dengan kewajiban. Yang kedua, rasio cepat atau rasio uji asam, hanya mengukur aset lancar seperti setara kas terhadap kewajiban. Dan yang ketiga, rasio kas atau rasio modal kerja bersih, yang lebih konservatif karena tidak termasuk persediaan dan piutang. Risiko pasar atau market risk. Cara mengelola risiko pasar berikut beberapa metode yang perlu dilakukan. Yang pertama, tentukan toleransi risiko perusahaan. Yang kedua, diversifikasi aset. Yang kedua, lindungi nilai investasi atau hedging. Dan yang keempat, tetap terinformasikan. Risiko operasional risk. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya efisiensi sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia, human atau error, kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank atau adanya kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank. Selanjutnya ada pun resiko reputasi, reputation risk. Resiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para stakeholder atau nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank. Bank atau karena adanya perspektif negatif terhadap bank. Identifikasi dan pengukuran risiko. Identifikasi risiko adalah proses menemukan jenis risiko, sumber risiko, dan potensi dampak yang dapat mempengaruhi aktivitas bank atau usaha. Adapun pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah proses menilai berapa besar risiko tersebut berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan prioritas pengelolaan risiko. Adapun metode pengukuran risiko yang pertama menggunakan matriks risiko atau risk matrix. Yang kedua menggunakan data historis. Yang ketiga pengukuran kuantitatif atau angka. Yang keempat stress testing digunakan untuk melihat kemampuan bank bertahan. Dan yang kelima scoring system atau rating nasabah. Skor menentukan tingkat risiko. Selanjutnya akad syariah, yang dimana akad syariah adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak untuk melakukan transaksi sesuai prinsip Islam. Akad menentukan hak, kewajiban, keuntungan, risiko, dan cara penyelesaian dalam transaksi. Yang pertama itu ada akad tabarruh, yang kedua akad tijarah, dan yang ketiga dampak. Selanjutnya ada pun risiko operasional, yang dimana risiko operasional adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak memadai, atau kejadian eksternal
dalam perbankan termasuk bank syariah. Resiko ini termaksud kategori resiko utama yang harus dikelola dengan baik. Resiko operasional adalah resiko kerugian yang muncul dari kegagalan proses internal, kesalahan atau kelalaian manusia, kegagalan, kejadian eksternal atau bencana alam, kejahatan, atau kebijakan pemerintah. Dalam konteks bank syariah, resiko operasional juga dapat muncul dari kesalahan pencatatan akad, kesalahan dalam penerapan prinsip syariah, atau ketidaksesuaian dokumen akad dengan transaksi. Adapun cara mengelola resiko operasional, yang pertama, pencegahan preventif, yang kedua, detektif atau detektif, yang ketiga, korektif atau korektif. Selanjutnya, resiko kepatuhan syariah. Dalam perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek fundamental yang membedakan operasionalnya dari perbankan konvensional. Resiko kepatuhan syariah atau syariah compliance risk muncul ketika suatu bank syariah gagal mematuhi aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI atau otoritas syariah lainnya, baik dalam bentuk fatwa maupun regulasi terkait produk dan operasional. Adapun penyebab kepatuhan syariah, yang pertama, kompleksitas prinsip syariah, yang kedua, kurangnya pemahaman prinsip syariah, yang ketiga, lemahnya sistem pengawasan, yang keempat, tekanan bisnis atau kompetisi, yang kelima, masalah pada produk atau akad perjanjian, dan yang keenam, perubahan regulasi atau lingkungan eksternal. Selanjutnya ada pula resiko strategis dan resiko reputasi, yang dimana resiko strategis adalah resiko yang muncul karena kegagalan dalam merencanakan, menjalankan, atau memelihara strategis bisnis, rencana jangka panjang usaha baik dari faktor internal maupun eksternal. Resiko ini menyebabkan kesenjangan antara target bisnis yang ditetapkan dan kinerja aktual usaha. Penyebab resiko strategis, yang pertama, faktor eksternal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan regulasi atau misal peraturan pemerintah yang mengubah aturan operasional usaha. Yang kedua, perubahan tren pasar, yang dimana perubahan selera konsumen, munculnya pesaing baru dengan strategi yang lebih kompetitif. Yang kedua, faktor internal yang terbagi menjadi dua, yaitu kesalahan dalam analisis pasar, menargetkan segmen konsumen yang tidak sesuai dengan produk usaha. Yang kedua, kurangnya sinkronisasi antara strategi dan kemampuan internal. Strategi ekspansi tidak memiliki sumber daya manusia atau modal yang cukup. Adapun pengertian risiko reputasi, yang dimana risiko yang timbul dari kerusakan pada citra, kepercayaan, atau nama baik sebuah usaha atau organisasi akibat tindakan internal, peristiwa eksternal, atau persepsi publik yang negatif. Risiko ini dapat mengganggu hubungan usaha dengan pelanggaran mitra, investor, atau pihak terkait lainnya. Adapun dampak risiko strategis, yang pertama, penurunan penjualan atau pendapatan, yang kedua, kesulitan dalam merekrut atau mempertahankan pegawai, yang ketiga, penurunan daya saing usaha di pasar. Risiko teknologi dan siber pada perbankan syariah. Risiko teknologi dan siber pada perbankan syariah adalah sekelompok risiko yang timbul dari penggunaan sistem, aplikasi, atau layanan teknologi digital dalam operasional perbankan syariah yang dapat mengganggu aktivitas bisnis, merusak kepatuhan prinsip syariah, atau membahayakan keamanan data atau kepercayaan nasabah. Adapun ancamannya, yang pertama, kejahatan siber, yang kedua, serangan malware dan ransomware, yang ketiga, phishing dan social engineering, dan yang keempat, pelanggaran data dan pencurian identitas. Definisi murabaha. Murabaha adalah salah satu jenis akad perjanjian ekonomi dalam hukum ekonomi Islam yang berakar dari ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatur transaksi jual beli dengan prinsip transparansi, keadilan, dan larangan riba atau bunga. Adapun syarat dan ketentuan murabaha, yang dimana objek transaksi harus barang nyata, halal, dan dapat dipastikan keberadaannya. Yang kedua, transparansi total. Pihak penjual atau lembaga syariah wajib mengungkapkan secara jelas harga pokok barang dan besar keuntungan yang akan diambil. Yang ketiga, kesepakatan bersama. Semua syarat atau harga keuntungan, jangka waktu pembayaran atau cicilan harus disetujui oleh kedua pihak. Yang keempat, tidak ada unsur riba, tidak boleh menambah biaya tambahan atau denda terlambat pembayaran hanya disumbangkan ke alam. Adapun definisi mudharabah.
Mudharabah adalah akad atau perjanjian ekonomi syariah di mana satu pihak syabib al-mal menyediakan seluruh modal usaha dan pihak lain mudarib pengelola usaha tersebut. Keuntungan usaha dibagi sesuai proporsi yang disepakati sebelumnya. Adapun syarat dan ketentuan mudharabah. Yang pertama, ada dua pihak, syabibul al-mal yang disediakan seluruh modal dan mudarib yang pengelola usaha. Yang kedua, proporsi keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelum usaha dimulai. Yang ketiga, kerugian. Jika bukan karena kesalahan atau kelalaian mudarib, ditanggung hanya oleh syabibul al-mal. Selanjutnya, definisi musyarakah, yang dimana musyarakah adalah akad ekonomi syariah di mana dua atau lebih pihak menyumbang modal usaha secara bersama-sama, mengelola usaha atau bisa semua. Untuk memproduksi barang. Adapun syarat dan ketentuan salam. Yang pertama, pembayaran harga penuh di awal. Yang kedua, objek barang jelas. Yang ketiga, waktu pengiriman barang ditentukan. Dan yang keempat, barang halal dan dapat dipastikan keberadaannya. Dan yang kelima, tidak ada perubahan syarat setelah akad. Definisi istisna. Istisna adalah akad ekonomi syariah di mana pembeli memesan barang yang belum diproduksi atau harus dibuat sesuai spesifikasi yang ditentukan pembeli. Dan pembayaran harga dapat dilakukan secara penuh di awal, cicilan selama proses produksi, atau penuh setelah barang selesai diproduksi atau sesuai kesepakatan kedua pihak. Adapun syarat dan ketentuan istisna. Yang pertama, objek barang adalah barang yang belum diproduksi. Yang kedua, spesifikasi barang yang jelas. Yang ketiga, waktu penyelesaian produksi ditentukan. Yang keempat, cara pembayaran disepakati awal. Dan yang kelima, produsen mampu memproduksi barang. Risiko spesifik pada setiap akad. Yang pertama, murabahah. Yang pertama, resiko ketidakcocokan barang. Yang kedua, resiko keterlambatan pembayaran cicilan. Dan yang ketiga, resiko kerusakan barang sebelum pengiriman ke nasabah, karena lembaga syariah menjadi pemilik barang sebelum penjualnya ke nasabah. Selanjutnya yaitu mudharabah. Yang pertama, risiko kerugian usaha atau untuk syabib al-mal. Jika usaha mengalami kerugian tanpa kesalahan mudarib, kerugian ditanggung penuh oleh pihak yang menyediakan modal. Yang kedua, risiko kelalaian mudarib. Yang ketiga, risiko ketidakpastian hasil usaha, keuntungan bergantung pada kinerja usaha atau tidak tetap, berbeda dengan keuntungan murabahah yang sudah disepakati di awal. Yang ketiga, musyarakah. Yang pertama, risiko ketidaksepakatan dalam pengelolaan usaha. Yang kedua, risiko kerugian bersama, yang dimana kerugian dibagi sesuai proporsi modal atau semua pihak menanggung risiko, tidak hanya satu pihak. Yang ketiga, risiko keterlambatan penerimaan modal, yang dimana jika salah satu pihak tidak menyumbang modal sesuai waktu yang disepakati, usaha dapat terhambat. Ijarah. Yang pertama, risiko kerusakan barang disewaan.
Penyewa dapat merusak barang tanpa kesengajaan atau kelalaian. Yang kedua, risiko keterlambatan pembayaran ujrah atau biaya sewa. Lembaga syariah sebagai mujir dapat mengalami aliran kas yang terhambat. Yang ketiga, risiko penurunan nilai barang, yang dimana nilai barang sewa dapat menurun selama masa sewa, misalnya kendaraan atau peralatan. Selanjutnya, salam. Risiko keterlambatan pengiriman barang. Pihak penjual yang akan mengirim barang di masa depan tidak dapat mengirim barang sesuai waktu yang disepakati. Yang kedua, risiko ketidakcocokan barang. Yang ketiga, risiko kerusakan barang sebelum pengiriman, yang dimana barang yang akan dikirim rusak sebelum sampai ke pembeli. Istisna. Yang pertama, risiko keterlambatan penyelesaian produksi. Produsen tidak dapat menyelesaikan barang sesuai waktu yang disepakati. Yang kedua, risiko ketidakcocokan spesifikasi barang. Barang yang dihasilkan tidak sesuai permintaan pembeli, misalnya ukuran desain, kualitas. Yang ketiga, risiko kerusakan barang selama produksi. Barang rusak dalam proses produksi sehingga produsen harus mengulangi produksi atau membayar. Firewall, multi-factor authentication, disaster recovery,
plan, dan pengujian penetrasi secara berkala. Selanjutnya, analisis resiko berdasarkan struktur akad, yang dimana analisis resiko berdasarkan struktur akad dalam perbankan syariah dilakukan dengan memahami karakteristik, mekanisme, serta pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam setiap akad. Pertama, murabahah, resiko, kegagalan pembelian bayar cicilan, resiko keuangan atau harga barang berubah sebelum serah terima, resiko ketidakpatuhan syariah atau penyimpangan pada penetapan keuntungan. Yang kedua, mudarabah, resiko kegagalan pengelolaan mudarib, kelola modal, atau resiko kerugian investasi atau modal tidak kembali atau keuntungan tidak tercapai, resiko ketidaktransparan laporan usaha. Dan istisna, resiko kegagalan pembuat barang atau syahid al-istisna, selesaikan pesanan sesuai spesifikasi, resiko perubahan biaya produksi, resiko pembeli menolak barang jadi. Studi perbandingan resiko akad syariah dan konvensional. Resiko akad konvensional terpusat pada fluktuasi suku bunga atau yang bisa meningkatkan biaya utang secara tiba-tiba. Ketidakpastian atau gharar berlebihan, misal transaksi derivatif tanpa aset nyata sebagai dasar, dan resiko utang tanpa jaminan transaksi yang hanya berbasis spekulasi, bukan usaha atau barang nyata. Resiko ini terpusat pada pihak peminjam. Pemberi pinjaman hanya mendapatkan bunga tetap, sehingga semua resiko kerugian, misal kegagalan usaha, penurunan nilai aset, ditanggung oleh peminjam saja tanpa pembagian beban dengan pihak lain. Resiko pada berbagai akad syariah berbeda berdasarkan struktur masing-masing. Murabahah memiliki resiko kegagalan pembeli bayar cicilan atau perubahan harga barang sebelum serah terima. Mudarabah beresiko kegagalan pengelolaan mudarib, kelola modal atau kerugian usaha tanpa kembalian modal. Musyarakah beresiko konflik mitra dan keputusan atau kerugian bersama sesuai proporsi modal. Istisna beresiko kegagalan pembuat barang selesaikan pesanan sesuai spesifikasi. Salam beresiko kegagalan penjualan harga barang yang tidak adil. Semua akad ini memiliki resiko kepatuhan syariah atau penyimpanan dari aturan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan resiko terikat pada kinerja aset atau usaha nyata. Identifikasi dan pengukuran resiko. Mengidentifikasi resiko merupakan tahap awal dalam manajemen resiko yang bertujuan mengenali seluruh potensi resiko yang dapat muncul dari aktivitas produk, proses, sistem, maupun lingkungan eksternal bank. Yang pertama, risk scoring. Kualitatif, kuantitatif, campuran. Yang kedua, pengukuran kuantitatif, pembiayaan atau kredit dan eksposur finansial. Yang ketiga, stress testing atau skenario analisis. Objektif untuk mengukur tingkat resiko dengan nilai yang jelas. Sedangkan kualitatif, metode kualitatif berfokus pada data non-angka atau pengamatan penilaian subjektif atau aturan yang berlaku untuk mengidentifikasi resiko yang tidak bisa diukur dengan angka. Risk Indicator. Key Risk Indicator atau KRI adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi potensi risiko lebih awal. Early Warning System. Dalam perbankan syariah, KRI digunakan secara spesifik untuk memantau aktivitas yang sensitif terhadap risiko, termasuk risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko syariah, dan risiko teknologi. Adapun cara penggunaan KRI, yang pertama, tetapkan batas ambang threshold untuk setiap KRI, nilai batas yang menunjukkan risiko mulai tinggi atau rendah. Yang kedua, update data KRI secara berskala sesuai siklus transaksi mingguan atau bulanan. Risk mapping. Risk mapping adalah cara memvisualisasikan risiko berdasarkan dua dimensi: tingkat kemungkinan terjadinya risiko rendah, sedang, tinggi, dan tingkat dampak risiko rendah, sedang, tinggi untuk mengklasifikasikan dan memprioritaskan penanganan risiko. Untuk akad syariah misalnya, risiko kegagalan pengelolaan mudarabah kelola modal memiliki kemungkinan, sedangkan dampak tinggi terletak di zona risiko prioritas tinggi. Risiko penundaan serah terima
menerima barang selama memiliki kemungkinan tinggi dan dampak sedang. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, susun peta resiko, letak jenis resiko sumbu vertikal dan tingkat resiko sumbu horizontal rendah tinggi. Yang kedua, isi peta. Tindak lanjuti, fokus penanganan pada risiko yang berada di area tinggi pada peta. Risk assessment. Risk assessment atau penilaian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menilai risiko atau kerugian, gangguan, atau ketidakcocokan yang mungkin terjadi pada sebuah transaksi. Adapun cara penilaian risk assessment, yang pertama, identifikasi semua risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, ukur kemungkinan terjadinya dan dampak setiap risiko. Yang kedua, ranking risiko berdasarkan tingkat bahaya. Risk scoring. Risk scoring atau skor risiko adalah metode kuantitatif untuk mengukur dan mengklasifikasikan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi dengan memberikan nilai angka skor pada setiap risiko. Skor ini dihitung berdasarkan kombinasi dari kemungkinan terjadinya risiko, mitigasi, dan pengendalian risiko. Mitigasi risiko adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara proaktif untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya risiko atau menurunkan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh risiko atau jika risiko tetap terjadi. Sedangkan pengendalian risiko adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengelola risiko setelah identifikasi, penilaian, dan mitigasi dengan tujuan memastikan bahwa risiko tetap berada dalam batas yang dapat diterima sesuai tujuan usaha atau transaksi dan mencegah risiko penyebabnya kerugian yang tidak terduga. Takaful adalah sistem perlindungan risiko berbasis prinsip syariah atau Islam yang dijalankan dengan konsep ta'awun, saling membantu, dan tabarruk, sumbuhan sukarela tanpa unsur riba atau bunga, spekulasi atau aktivitas yang dilarang syariah. Sedangkan retakaful adalah sistem perlindungan risiko berbasis prinsip syariah atau ta'awun dan tabarruk yang berfungsi sebagai takaful untuk perusahaan takaful ketika perusahaan takaful menerima peserta dengan risiko kerugian besar. Misal, peserta akad syariah yang memiliki usaha skala besar atau aset bernilai tinggi yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menanggung kerugian sendirian. Perusahaan takaful akan mentransfer sebagian risiko tersebut ke perusahaan retakaful dengan pembayaran iuran sukarela ke dana retakaful atau tanpa unsur riba atau spekulasi. Internal control dan SOP. Internal control adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa yang pertama, operasional berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, laporan keuangan akurat dan andal. Yang ketiga, aset perusahaan terlindungi dari kehilangan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal terjaga. Internal control menjadi bagian penting dari mitigasi risiko karena membantu mencegah kesalahan, fraud, dan kegagalan proses. Sedangkan SOP adalah dokumen tertulis yang berisi langkah-langkah kerja standar yang harus diikuti oleh setiap pegawai dalam melakukan suatu proses atau aktivitas. Tujuan SOP adalah untuk menyamakan cara kerja atau standarisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan dan risiko. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Dan yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun peran teknologi dalam pengendalian risiko. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko. Dengan digitalisasi proses identifikasi, pemantauan, mitigasi, dan pelaporan risiko menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur. Adapun peran penting teknologi dalam pengendalian risiko. Yang pertama, mempercepat deteksi risiko dini. Teknologi, misal sistem analisis data real time atau AI, dapat mengidentifikasi tanda-tanda risiko. Yang kedua, meningkatkan akurasi penilaian risiko, yang dimana sistem digital dapat mengelola data risiko atau jumlah besar dari berbagai sumber tanpa kesalahan manusia. Yang ketiga, mempermudah pemantauan risiko berkelanjutan, yang dimana platform teknologi atau misal dashboard risiko digital memungkinkan tim pengelolaan risiko memantau kondisi risiko dari banyak transaksi atau akad secara
real time, kapan saja dan di mana saja tanpa proses manual yang lambat atau rumit. Selanjutnya adapun manajemen strategi perbankan syariah. Manajemen strategi perbankan syariah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berkelanjutan yang dilakukan oleh perbankan syariah yang bertujuan menyelaraskan semua aktivitas usaha atau pengembang produk akad, layanan nasabah, pengelolaan aset, atau pengelolaan risiko dengan dua tujuan yang saling terkait, mencapai tujuan usaha jangka panjang atau pertumbuhan bangsa pasar, keuntungan halal dan berkelanjutan usaha, serta tetap mematuhi prinsip syariah Islam tanpa riba, spekulasi atau aktivitas haram dan berbasis konsep ta'awun. Adapun peran teknologi dalam pengendalian risiko adalah penggunaan alat, sistem atau platform digital untuk meningkatkan kualitas dan efisien seluruh proses pengelolaan risiko, mulai dari identifikasi, penilaian, mitigasi, dapat mengidentifikasi tanda-tanda risiko, misal penurunan tingkat pembayaran cicilan nasabah, perbankan syariah, atau penyimpangan dari prinsip syariah pada akad secara otomatis dan segera sebelum risiko berkembang menjadi kerugian. Integritas sistem dengan core banking. Integritas sistem dengan core banking adalah proses menyambungkan atau menghubungkan berbagai sistem pendukung operasional perbankan, misal sistem pengelolaan risiko, sistem takaful, sistem layanan nasabah digital, atau sistem pengelolaan akad syariah. Integrasi core banking juga memainkan peran penting dalam pengendalian risiko karena memungkinkan bank memantau posisi likuiditas, kualitas aset pembiayaan, limit risiko, dan tingkat kepatuhan syariah secara real time. Adapun keamanan data dan risiko siber. Keamanan data dan risiko siber merujuk pada upaya melindungi informasi, sistem teknologi, dan infrastruktur digital bank dari ancaman, serangan, atau akses tidak sah yang bisa menyebabkan kebocoran, kerusakan, manipulasi, atau hilangnya data. Untuk mengatasi risiko siber, bank syariah wajib menerapkan standar keamanan berlapis atau multi-layered security dengan memanfaatkan berbagai alat teknologi, firewall canggih, peran direksi, komite risiko, dan DPS. Peran direksi dalam manajemen risiko yang pertama, menetapkan kebijakan dan kerangka manajemen risiko. Yang kedua, memastikan implementasi sistem pengelolaan risiko. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan mitigasi risiko. Peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Secara rinci, DPS adalah elemen yang membedakan perbankan syariah dari bank konvensional. DPS memastikan seluruh aktivitas bank sesuai syariah. Perannya sangat penting dalam menjaga integritas syariah. Yang pertama, mengawasi kepatuhan syariah. Yang kedua, memberikan opini syariah opinion. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko syariah. Dan yang keempat, mengawasi sistem dan teknologi syariah. Adapun budaya risiko di perbankan syariah adalah pola nilai, perilaku, dan cara berpikir seluruh anggota perusahaan dalam memahami, menyadari, dan mengelola risiko yang dilakukan secara konsisten sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Adapun pelatihan dan sertifikasi SDM risiko di perbankan syariah adalah bagian krusial untuk memastikan seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan risiko memiliki kompetensi teknis, pemahaman tentang syariah, dan kemampuan analisis yang cukup mendalam. Kasus pembiayaan bermasalah NPF, Non-Performing Financing atau NPF adalah situasi di mana nasabah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selanjutnya, risiko pada produk pembiayaan mikro dan retail. Pembiayaan mikro dan retail adalah salah satu segmen kerja yang strategis di perbankan syariah karena memiliki potensi pasar yang luas dan dapat mendorong terwujudnya inklusi keuangan. Analisis risiko pada pembiayaan koperasi, dan di mana pembiayaan koperasi adalah salah satu segmen kerja yang penting bagi perbankan syariah, terutama karena koperasi berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani anggota dan masyarakat berpenghasilan kecil. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen risiko perbankan syariah. Lebih dan kurangnya mohon
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.